Baik, teman-teman ya, kita akan memulai ya webinar malam hari ini ya dengan judul ya cara mendalami suatu project altcoins. Jadi ini merupakan rangkaian webinar gratis yang kami Akademi Kripto adakan. Biasanya satu bulan itu 2 kali ya, tergantung dengan scheduling kami ya. Kalau bisa seminggu sekali webinar itu bisa. Tapi kita akan tetap adain rutin ya 2 kali ya dalam satu bulan. Dan di malam hari ini kita akan membahas ya gimana caranya teman-teman itu mendalami ya suatu project altcoins. Nah, jika kalian menyukai webinar ini, yuk mari teman-teman bagikan semua konten Akademi Kripto ke teman kalian, ke saudara kalian, ke pacar kalian untuk membuat ya seluruh Indonesia ini melek kripto. Sehingga kripto bisa menjadi market yang besar ya, biar angkanya nggak cuma 17 juta ya. Kalau bisa sampai 70 juta ya, teman-teman ya, Viva Contrarian. Oke. Agendanya apa webinar hari ini? Ya, pertama itu adalah sesi the opening ya, yang mana pembukaan. Sesi kedua kita ada webinar dan yang sesi ketiga yaitu adalah question and answer ya. Nanti teman-teman bisa ya memberikan saya pertanyaan yang akan saya jawab secara langsung. Terus nanti mungkin ya, mungkin saya bisa kasih kuis ya pribadi ke teman-teman ya. Nanti saya kasih ya langsung hadiah ya. Mungkin 1 juta ya untuk beberapa pemenang ya nanti ya. Kita lihat ya agendanya nanti ya. Jadi kita nggak hanya ya kasih webinar gratis ya, kita juga kasih ya insentif ya sedikit ini ya rezeki ya buat teman-teman ya mungkin untuk kebutuhan ya atau buat jajan ya buat ngopi di malam minggu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya kita masuk sesi satu yaitu adalah the opening. Oke, saya ingin menjelaskan suatu fakta ya teman-teman, fakta yang mencengangkan. Mungkin kalian nggak siap ya mendengar ini ya. Oke, udah siap? Oke, yang menurut private investigation dari Medium, 97% trader itu akan gagal ya. Jadi dari 100 orang ya yang trading, teman-teman, itu yang berhasil hanya 3 ya. Sementara 97 lainnya ya itu akan gagal. Oke. Jadi dari 3.000 orang ini itu di bawah 100 pasti akan berhasil trading. Saya jamin hanya 90 dari 3.000 orang ini yang akan berhasil ketika trading. Oke, ini saya tidak menakut-nakuti ya teman-teman, tapi ini adalah suatu data ya. Ini adalah statistik. Karena trading itu faktanya bukan buat semua orang, ya. Apa yang teman-teman lihat, mungkin teman-teman hanya dengan baca buku ya. Oke, saya menguasai crypto trading guide, Mbak Akademi Crypto. It means saya mungkin ya bisa langsung sukses trading. Saya bisa tarik-tarik garis ya. Saya ikut webinar gratis ya. Saya pasti bisa menang di market. Faktanya ya, menang di market itu tidak semudah itu, teman-teman. Tidak semudah ilmu tarik-tarik garis. Tidak semudah ya menamatkan buku crypto trading guide dalam semalam. Terus teman-teman bisa trading. Faktanya banyak faktor yang nggak teman-teman lihat ya. Seperti modal, oke, waktu untuk trading, energi yang teman-teman keluarkan ketika teman-teman juga harus bekerja ya. Ketika teman-teman juga harus kuliah. Oke. Ternyata trading itu bukan hanya tentang tarik-tarik garis. Kalau ngomongin tarik-tarik garis ya, 2 minggu pun teman-teman bisa paham ya ilmunya. Tapi mempraktekannya dalam jangka waktu yang lama, bahkan selamanya, itu tidak mudah. Oke, itulah faktanya kenapa core yang kita ajarkan di sini adalah bukan trading sebenarnya, tapi investing. Karena investasi
itu adalah hak semua orang. Semua orang berhak menjadi seorang investor. Karena tidak semua orang itu berhasil menjadi seorang trader. Di sini paham ya, teman-teman ya. Lalu untuk menjadi seorang investor, apa yang teman-teman butuhkan? Ya, teman-teman harus punya keyakinan, punya pendalaman akan apa yang teman-teman investasikan. Itulah mengapa ya, investor tersukses di dunia, Warren Buffett. Saya tidak menggarisbawahi ya apa yang beliau sampaikan ke market crypto, tapi saya tiru filosofinya beliau yang hanya berinvestasi pada hal yang beliau paham. Ya, jadi beliau ini kan investasinya di mana? Di Coca-Cola, di perusahaan kamera, di perusahaan printer, di perusahaan otomotif ya, di perbankan. Beliau ini nggak sama sekali ya berinvestasi di teknologi, nggak sama sekali juga beli Bitcoin katanya ya. Tapi perusahaannya dia mungkin beli Bitcoin, tapi dianya nggak directly beli Bitcoin. Ini adalah suatu prinsip ya yang harus teman-teman tiru ya. Jadi teman-teman ini hanya berinvestasi pada apa yang teman-teman pahami. Karena faktanya banyak sekali teman-teman ini yang berinvestasi pada sesuatu itu hanya based on hype ya. Oh, harvesting beli Supra ya, saya harus beli Supra. Oh, misalkan Bro Timothy beli Bitcoin, saya harus beli Bitcoin. Kamu paham nggak Bitcoin itu apa? Kamu paham nggak altcoin yang saya beli apa? Itulah mengapa ya teman-teman harus understand what you buy and buy what you understand. Jangan kamu nggak paham dengan sesuatu, tapi kamu beli. Itu adalah rumus nomor satu untuk kamu masuk ke dalam financial atau investment disaster. Orang yang nggak paham dengan apa yang diinvestasikan, endingnya tidak akan berhasil. Sama dengan orang yang mau buka bisnis restoran, tapi dasarnya memasak nggak tahu. Ya kamu mungkin nggak harus jago memasak, tapi kamu harus tahu ya, flow-nya operasional bisnis restoran itu gimana. Jangan hype-nya misalkan kopi ya, terus kamu buat warung kopi, tapi kamu nggak paham sama sekali kopi. At some level ya, investasi itu akan ya mungkin pasang surut dan kamu akan kehilangan ya keyakinan atau kehilangan conviction. Inilah ya mengapa ya dari riset ya yang diutarakan oleh Liang tahun 2020 ya, keputusan investasi yang baik itu lahir dari conviction yang tinggi. Jadi ketika teman-teman belum yakin, ya teman-teman harus yakin, tumbuhkan conviction. Baru teman-teman bisa ya memiliki decision yang baik ya, ketika teman-teman berinvestasi. Oke, timbul pertanyaan ya. Lalu gimana Kak saya ya supaya punya pengetahuan ya, supaya saya tahu intrinsic value dari suatu project, supaya saya punya conviction ketika berinvestasi. Ketika saya mau beli altcoins nih Kak, saya mau ikut public sale dari suatu altcoin ya. Saya dapat misalkan whitelist suatu altcoin ya. Gimana saya yakin ya ketika saya akan berinvestasi kepada project tersebut. Itulah kita masuk sesi utama ya, sesi sajian ya akan kami berikan, yaitu adalah sesi webinar. Oke, di sini teman-teman harus memahami, ketika teman-teman ingin mengetahui nilai intrinsik ya dari suatu proyek, oke, itu teman-teman harus memahami 4 hal ya di sini. 1, terkait dengan tokenomics. 2, terkait dengan business metrics. Ketiga, terkait dengan on-chain metrics. Dan yang keempat, itu terkait dengan socio-metrics. Oke, apakah tokenomics itu? Oke, jadi tokenomics itu merupakan suatu matriks ya, atau ukuran yang mengkaji ya mengenai persediaan, permintaan, penyaluran ya, dan penilaian token dalam suatu project cryptocurrency. Jadi tokenomics itu intinya ya, itu evolve around ya, berapa banyak koin yang tersedia, market cap-nya ada berapa ya, distribusi koinnya gimana.
Karena nyatanya itu adalah hal yang paling mempengaruhi nilai intrinsik dari suatu project. Lalu bagaimana tokenomics yang ideal? Oke, tokenomics yang bagus itu mayoritas tokennya udah keluar dari peredaran. Oke, tapi tokenomics yang buruk itu mayoritas tokennya itu masih ya belum keluar dari peredaran. Maksudnya gimana, Kak? Ya, ketika token itu udah keluar semua, ya, berarti investor itu sudah dapat semua ya bagian atau hak yang mereka miliki. Kalau teman-teman lihat ya, Bitcoin itu sudah 19,5 juta keping yang keluar di circulation. Sehingga tidak ada kemungkinan ya dari miner itu ya, misalkan barangnya bakal didam di market. Beda dengan koin yang misalkan kamu beli baru rilis ya, circulation supply-nya ya itu masih baru 10%. Itu artinya apa? Dia masih punya 90% lagi token yang bakal di-unlock, yang bakal dikeluarkan di market, yang bakal dijual, yang bakal menurunkan harga dari token itu. Oke. Kedua, lihat market cap-nya. Ya, market cap yang relatif kecil itu jauh lebih menarik daripada market cap yang relatif besar. Kenapa? Contohnya Bitcoin ya, yang sudah memiliki kapitalisasi pasar yang sangat tinggi. Sudah ratusan miliar dolar. Artinya untuk Bitcoin naik sampai puluhan bahkan ratusan kali itu butuh uang yang sangat banyak ya, dari sirkulasi di dunia nyata untuk dimasukkan ke protokol kripto. Sementara project yang market cap-nya itu 10 juta, ya, untuk naik 10 kali lipat, berarti market cap-nya jadi 100 juta, itu sangat mungkin. Untuk dia naik 100 kali lipat jadi 1 billion, itu juga sangat mungkin. Karena uang yang dibutuhkan ya, untuk menaikkan harga dari project itu sangat sedikit. Apalagi ya ketika token yang ada di peredaran itu udah hampir 100% atau 90% kayak Bitcoin ini. Ya, misalkan koinnya udah keluar sampai 90-an% dan kemudian market cap-nya itu relatif kecil, yaitu adalah tokenomic dari koin yang sangat seksi. Oke. Yang buruk apa ya? Misalkan koinnya baru keluar 10% tapi market cap-nya sudah ratusan juta dolar. Itu adalah project yang red flag. Jangan dibeli. Tokennya ada udah ya, market cap-nya gede masih banyak keluar. Ini contohnya ya. Saya nggak sebut tokennya ya, tapi adalah koin-koin yang biasanya launching besar-besaran di exchange yang punya visi-visi gede yang nge-back di belakangnya. Itu mereka cuman cari ya exit liquidity. Teman-teman cuman beli ya barang dari para bandar. Itu adalah hal yang harus teman-teman hindari. Oke. Kemudian tiga, memiliki sistem deflationary. Deflationary itu apa, Kak, maksudnya? Deflationary itu maksudnya dia punya mekanisme ya untuk membakar koin di dalam protokolnya. Contohnya apa ya? Misalkan BNB ya. BNB itu punya protokol yang untuk secara otomatis ya membakar koinnya dengan BNB Burn. Sehingga ketika token itu berkurang ya, supply and demand ya, karena penawarannya itu tambah sedikit ya, permintaan juga bisa naik, harga juga bisa naik. Tapi yang harus teman-teman hindari itu adalah tokenomic, suatu token ya yang sifatnya itu inflationary. Ini contohnya Dogecoin ya. Jadi Dogecoin itu hampir infinite ya jumlahnya. Karena apa? Karena protokolnya secara sistem itu selalu menambah token baru. Sehingga token yang lama ya jelas karena jumlahnya banyak itu kan harganya jadi relatif lebih murah. Value-nya itu jadi lebih rendah. Sehingga nilai intrinsiknya itu lebih bagus suatu token yang memiliki sistem yang deflationary. Oke. Kemudian keempat ya, token itu lebih banyak dipegang investor. Yang red flag yaitu adalah token itu banyak dikuasai developer dan venture capital. Kalau misalkan ya tokennya itu hampir 70-an% ya, itu di komunitas, itu adalah rasio yang bagus daripada 70%-nya dipegang developer atau venture capital. Yang mana ya, ketika 70% itu dipegang oleh komunitas, itu komunitas yang punya hak ya untuk mau dibawa kemana arah investasinya. Tapi yang buruk yaitu adalah 70% dipegang misalkan developer. Developer bakal rakpul ke kalian. Kalian bakal
ya jadi bulan-bulanan dari para bandar. Bandarnya itu developer dan juga VC-nya. Ya, terus terakhir ya, teman-teman juga bisa ngecek ya. Ini kira-kira algoritmanya suatu token ini dia jujur nggak ya? Karena ada suatu ini ya, developer ya yang memasukkan backdoor ya algoritma untuk dia secara otomatis itu nambah persediaan ya ketika proyeknya udah rilis. Sehingga tokenomic itu harus dilihat ya. Yang jelek itu adalah yang bisa dia nambah ke dalam circulation. Oke. Oke, kedua kita membahas ya mengenai bisnis metric. Bisnis metric itu apa Kak? Ya, bisnis metric itu mengkaji mengenai bagaimana suatu proyek ya sebagai sebuah bisnis itu memiliki bisnis model yang dapat menghasilkan keuntungan sendiri di luar kucuran dari dana investor. Karena apa? Karena token yang ada gunanya itu berarti token yang dibeli orang untuk menjalankan dia punya protokol atau bisnis model. Tapi kalau misalkan itu dia hanya ngandalin pom-poman dari orang, hanya ngandalin investor yang beli, hanya ngandalin teman-teman yang beli buat harganya naik, tapi sebenarnya nggak ada produknya, nggak ada yang beli karena butuh produknya, nggak ada beli untuk di stake dalam protokolnya, itu adalah project yang menurut saya jelek. Sehingga bisnis metrik itu dilihat ya, kira-kira tanpa adanya investor yang membeli token, ini bisa survive atau enggak. Itu ya, intinya di situ. Lalu, bisnis model di kripto itu ada apa aja, Kak? Ini ada banyak. Tapi yang saya jelaskan ini adalah 4, ini adalah core bisnis modelnya. Pertama itu adalah DeFi, Decentralized Finance. Jadi, proyek kripto yang mengusung bisnis model DeFi, mereka ini ingin dalam tanda kutip, teman-teman, menggantikan bank. Jadi adalah transaksi keuangan dirubah supaya tidak membutuhkan pihak ketiga menggunakan protokol ya atau sistem dari DeFi. Kedua ya, ini adalah exchange ya. Biasanya exchange ya atau tempat pertukaran kripto ya, tempat bertransaksi kripto itu mereka kan juga memiliki token ya, BNB ya misalkan. Itu adalah native token ya dari Binance. Kemudian ya dulu ada FTT ya, FTX ya. Kemudian KuCoin ya punya KCS ya dan lain sebagainya. Itu otomatis orang akan membeli tokennya untuk apa? Untuk mempertahankan ya bisnis dari exchange-nya ini. Nah, kemudian bisnis model blockchain ya ini contohnya ini adalah Ethereum ya. Ethereum kan menyediakan ya suatu network untuk membangun DEX ya atau decentralized application di mana para developer di Web3 mereka ini bisa membangun di atas networknya Ethereum. Dan yang terakhir, ya ini launcher ya. Launcher ini adalah ketika teman-teman mau membeli project baru. Biasanya ketika di ICO stage, ya ini teman-teman harus ya itu hold coin tertentu. Itulah kenapa ya ketika teman-teman harus hold coin tertentu ya, koin dari yang punya launcher ini, teman-teman kan harus beli koinnya. Berarti kan otomatis dia punya bisnis model yang sustain, bisnis model yang bisa nge-generate revenue. Enggak cuman koin komunitas ya yang naik karena adanya pom-poman, karena adanya hype aja. Oke. Jadi di sini paham ya, teman-teman? Nah, selalu fokus pada project yang satu. Ya. Blockchain-nya bisa buat dApps. Oke, contohnya apa? Ethereum. Nah, Ethereum bisa ya buat build. Terus kemudian project-nya itu yang harus dihindari itu yang punya Ponzi tokenomics. Ponzi tokenomics itu apa? Saya bilang Ponzi karena dia itu nggak ada produknya. Ponzi itu gimana sih cara dapetin duitnya? Yaitu dengan mengandalkan orang baru yang masuk, mengandalkan orang yang beli terlambat. Itu adalah Ponzi tokenomics. Jadi bisanya harganya naik itu kalau ada korban selanjutnya yang beli. Itu adalah token dengan Ponzi tokenomics. Oke. Kedua ya, dompet yang memperoleh fee transaksi ya. Biasanya ya protokol misalkan Trust Wallet ya punya TWT ya. Kemudian C98 punya wallet juga ya. Kemudian MetalPay punya MTL. Itu kan mereka ketika pengen dapat reward tertentu ketika menggunakan dompet itu kan mereka harus beli ya, atau stake tokennya. Sehingga tokennya itu relatif punya bisnis model yang bagus. Jangan teman-teman melihat ya suatu token yang memberikan prosentase yang tinggi dalam staking rewardnya, apalagi ya
ada ya dalam tanda kutip ya istilah pasti. Ya ingat ya, Luna dulu ya, Terra Luna ya. Dengan UST-nya itu stakingnya itu sampai berapa teman-teman? Sampai 20% ya, sampai 30% dalam 1 tahun. Dan mereka bilang pasti ya. Itu nggak mungkin ya. Itu adalah red flag. Ketika mereka memberikan persentase staking yang sangat tinggi dan ada embel-embel pasti. Itu harus teman-teman hilangkan. 100% keluar dari angan-angan teman-teman untuk berinvestasi. Apalagi dengan dana ya yang relatif besar kepada proyek-proyek yang menjanjikan reward tinggi dengan persentase staking yang nggak karu-karuan ya, tingginya. Oke. 3, lihat proyek yang punya protokol audit untuk memerlukan ya stake token ya. Contohnya CTK ya atau Sentu. Itu mereka proyek yang mana jadi standar nomor 1 ketika proyek itu mau listing di Binance, mau listing di Coinbase. Mereka harus CTK certified. Sehingga apa? Ya, sehingga mereka harus ya staking ya atau koinnya itu tertentu untuk bisa di run protokolnya. Ketiga ya, selalu menjanjikan airdrop yang besar, yaitu juga red flag ya. Karena airdrop ini kan sistemnya kan bagi-bagi uang gratis ya. Jadi nggak ada ya bisnis model yang sustain ya dengan mereka hanya memberikan uang secara gratis. Ya saya tahu ya sebenarnya fungsinya airdrop itu kan untuk promosi ya. Mereka punya suatu network ya, yang mana network itu ya memiliki tujuan ya dengan adanya airdrop ini banyak yang menggunakan networknya. Keempat ya, launcher token yang generate revenue. Contohnya misalkan MakerDAO ya. Itu dia bisa nge-generate revenue ya dengan produk yang mereka generate ya. Kemudian bisa lihat subscription based model yang lain ya. Terus apalagi Kak yang red flag ya ketika ngomongin ya bad business model. Saya bilang semua sistem ya play to earn, work to earn ya, learn to earn. Semua bisnis model yang menjanjikan ya keuntungan dari angin. Oke, itulah kalau teman-teman cek di mana ya harganya yang token ya, misalkan work to earn ya. Kayak misalkan apa ya? Dari GMT ya, misalkan ya. Itu kan harganya turun ya, turun banget sampai sekarang ya. Karena apa? Karena bisnis modelnya ini hanya membagikan keuntungan dari angin. Siapa ya yang nggak mau ya jalan ya dapat duit ya teman-teman ya. Oke, ya, itu kan bisnis model yang nggak sustain ya. Karena apa? Karena semua orang kan bisa jalan ya. Jadi nggak ada real economic value ya yang di generate dari situ ya. Oke. Nah, selanjutnya ya kita lihat dari segi on-chain metrics. Oke, on-chain metric itu apa? Ya, jadi itu adalah metrik yang mengkaji ya mengenai kapabilitas dari blockchain. Jadi blockchain ini digunakan atau enggak? Blockchain ini punya network yang bisa dipakai atau enggak? Network ini bisa dipakai transaksi atau enggak? Itu lihatnya ya dari on-chain metric. Karena banyak sekali ya teman-teman yang ternyata hype-nya gede banget ya. Ternyata networknya enggak ada. Atau networknya misalkan hanya pasangan atau rename dari network lain. Ini contoh yang baru viral ya. Ini saya nggak menyerang proyek apa-apa ya. Tapi Shiba dengan Shibarium ya. Itu kan nggak sesuai hype-nya juga ya ternyata ya. Yang pakai networknya juga sedikit sekali sekarang. Atau nggak tahu saya masih hidup atau enggak networknya ya. Yang mana network-network yang nggak hidup ini kadang teman-teman tuh harus transaksi tuh bisa sampai nyangkut 2 hari teman-teman. Ini beneran ya. Karena di dalamnya tuh aktivitasnya sangat sedikit ya, nggak ada validatornya dan sebagainya. Bahkan ada rumor dulu ya, si Barium itu adalah rename dari suatu network yang udah ada ya. Jadi bukan nge-build dari nol. Jadi di rename aja ya. Terus migrasi ke situ. Sehingga teman-teman harus memahami ya, on-chain-nya ini gimana? Ada nggak transaksinya? Oke. Lihatnya gimana? Ya, pertama lihat dari alamat usernya. Semakin banyak aktif user, itu berarti adalah networknya itu network yang dipakai. Kalau usernya yang aktif itu sedikit, ya itu berarti itu networknya itu pasti sampah ya, ampas ya, nggak dipakai sama orang. Ya. Kedua ya, memiliki hash rate yang tinggi. Ya.
Yang red flag, hash rate-nya rendah. Hash rate itu apa, Kak? Yaitu hash rate itu adalah besaran computing power ya yang dihasilkan untuk suatu network dapat running. Ketika hash rate-nya itu tinggi, itu berarti ya network ini jalan. Tapi kalau hash rate-nya rendah, ya berarti network ini nggak jalan. Ya. Sama kayak kamu lihat ya, computing power dari suatu CPU. Semakin tinggi ya, computing power yang di-generate, itu kan berarti CPU-nya kerja. Kalau enggak, ya itu dia nggak kerja berarti. Terus teman-teman juga lihat ya, transaction value. Tinggi apa rendah? Kira-kira orang mindahin duit banyak nggak dari situ? Apa cuman hanya buat puter-puteran aja dari para developernya? Karena kemarin yang viral ya, Do Kwon itu di pengadilan ya, beliau itu mengungkapkan kalau sebenarnya networknya Terra itu nggak luar biasa dan dia memalsukan ya, atau memalsukan transaksi seakan-akan ada yang transaksi di situ. Jadi cuma diputer-puter doang, duitnya Do Kwon doang ya. Dia cuma bayar-bayar fee network itu, muter-muter di situ. Nah ini adalah hal yang harus teman-teman pertimbangkan karena nggak ada ya sesuatu di kripto ini yang benar-benar safe. Teman-teman harus memahami kalau keselamatan dari dana teman-teman itu ada di tanggung jawab teman-teman sendiri. Nah, terus dilihat ya transaksinya jumlahnya tinggi atau rendah. Semakin tinggi semakin baik ya. Semakin rendah menunjukkan kalau network itu nggak dipakai. Oke, yang terakhir adalah sosiometrik. Ini apa, Kak? Sosiometrik itu adalah kaitannya dengan stakeholder manusia atau SDM yang involved dalam proyek itu. Di sini saya bilang ada tiga, yaitu adalah developer, venture capital, atau pendana, dan juga terakhir adalah kita ini sebagai investor. Ya, pertama ya, dari developer teman-teman harus cek siapa yang develop produknya. Ini contohnya Kaspa. Teman-teman lihat di mana di websitenya, di bagian about ya, itu pasti dijelaskan siapa sih yang build produk ini. Pastikan teman-teman tahu apa yang dikerjain sebelumnya. Kira-kira dia pernah nggak develop project yang sukses? Atau ini baru project pertamanya? Karena itu juga berpengaruh ya. Jadi orang yang udah malang melintang ngedevelop produk, itu kan dengan anak yang masih bau kencur ya, istilahnya buat project pertama kali itu pasti beda sih. Kedua, dilihat juga ya, berhasil nggak dulu projectnya. Ya. Apakah projectnya itu hanya cuman cari duit dari angin? Terus tiga ya, dilihat ya riwayat lain di LinkedIn ya. Karena di LinkedIn itu kelihatan ya, oh dia dulu pernah dipecat di ini, oh dia dulu pernah menggelapkan dana di sini. Itu pasti diupdate juga di LinkedIn. Dan yang terakhir ya, ini yang saya bilang ya, teman-teman copy gambarnya, oke, klik kanan, copy, terus paste di Google Gambar. Terus lihat kira-kira gambar itu original atau enggak, generated image atau enggak, karena sekarang kan udah ada AI bisa generated image. Karena ini kasus yang sangat viral juga ya teman-teman ya, di tahun 2018 itu ada ICO yang cukup terkenal ya proyeknya ya. Terus setelah itu ternyata mereka pakai fotonya Ryan Gosling ya di bagian SDM-nya, di bagian timnya. Itu kan ngakak ya. Karena teman-teman harus tahu ya kira-kira ini gambar mereka comot dari Google atau AI atau emang itu benar-benar nama dan identitas dari foundernya. Jadi copy paste ya di Google Gambar. Terus cek ya, pastikan kalau itu memang asli ya namanya yang dia pakai. Jadi bukan dia dapat dari Google. Karena di kripto ini ya teman-teman benar-benar masih wild west ya. Tapi sekarang pun ya regulasi itu sudah mulai masuk, terutama SEC ya. Jadi syaratnya sekarang kan ketat sekali ya untuk mendirikan suatu proyek atau melakukan ICO itu sekarang sangat ketat. Dan bahkan setiap daerah yaitu harus ya KYC. Sekarang hampir semua itu harus KYC. Entah itu yang berinvestasi ya, entah itu visinya, entah itu dari foundernya. Jadi teman-teman harus pahami ya, cek ya foundernya supaya teman-teman nggak membeli kucing dalam karung. Oke, selanjutnya ya, teman-teman periksa ya. Ini kira-kira visinya besar atau enggak? Terus teman-teman tahu ya, visi misi mereka apa? Ya. Mereka pernah berhasil diinvest apa aja dulu. Terus kemudian ya, berapa banyak mereka invest di project. Terus kasih cari tahu nih ya, sebelumnya ini mereka pernah agresif nggak dalam menjual tokennya. Jadi yang paling
reliable. Itu menurut saya sekarang ya Binance Labs ya. Kemudian Digital Currency Group dan lain sebagainya ya. Jangan sampai kemarin kayak Alameda ya, ternyata kan Alameda juga tidak mempunyai record yang baik ya untuk mengelola datanya. Yaitu juga harus menjadi data dan dananya. Jadi teman-teman itu juga harus menjadi suatu pertimbangan ya untuk berinvestasi. Jangan asal ya. Teman-teman juga harus lihat ya. Semakin dia di back dengan visi-visi yang besar, itu berarti proyeknya itu bagus dan reliable. Ya, jadi jangan sampai ya proyek ini nggak di back ya dengan visi besar. Ya, kalau di back ya lihat juga ya riwayatnya dia dulu kira-kira bagus nggak handle project. Nah, setelah periksa visi ya, teman-teman cek ya komunitas dari kripto. Karena kan di kripto ini banyak yang buat dalam tanda kutip tim ya. Misalkan Bitcoin Maxi ya, XRP Army ya, kemudian Lunatic dan lain sebagainya. Sebenarnya komunitas ini positif nggak? Saya bilang positif ya. Kenapa ya? Karena semakin banyak orang yang beli itu barang, dia kan dalam tanda kutip kan dia juga pengen kan ya, ceiling istilahnya pom-pom. Dia pasti buat buzz di sosmed. Karena kan dia udah punya barang nih. Jadi tujuannya positif nggak? Positif. Karena buzznya di sosial media itu pasti akan semakin meningkat. Tapi teman-teman juga harus pahami, kalau ada ya the greater full theory, di kripto ini masih player versus player, teman-teman. Karena ada yang di bawah, ada beli yang di atas. Saya mau teman-teman ini selalu beli di bawah dan memaksimalkan ya orang-orang yang nggak rasional, yang FOMO beli di atas. Karena teman-teman pasti butuh ya exit liquidity ya dalam tanda kutip ya untuk menjual barang. Teman-teman beli di bawah ya, nanti yang FOMO-FOMO beli di atas, teman-teman bisa untung. Ya, jadi semakin orang itu agresif ya dengan investasinya, semakin dia nggak rasional ketika proyeknya diserang, semakin dia mempunyai fantasi yang tinggi di proyeknya. Itu berarti semakin ke brainwash ya suatu komunitas itu. Dan itu teman-teman berarti berinvestasi di barang yang tepat, apalagi kalau teman-teman belinya di bawah. Ya, teman-teman misalkan nih beli koin yang harganya 0,1 ya, kemudian udah naik ke $1, teman-teman dapat 10x. Terus banyak yang bilang ya, ini bakal naik ke $1.000 ya, teman-teman beli di 0,1. Ya itu mungkin juga top signal ya, tapi teman-teman harus memahami ya kalau itu adalah advantage ya, karena teman-teman tuh beli di bawah banget. Sementara orang-orang yang FOMO, yang nggak rasional, yang targetnya tinggi, yang ketika proyeknya dikritik marah, misalkan ada yang bilang, oh ini networknya nggak jalan, oh ini begini-begini, itu mereka selalu defend. Yaitu adalah menunjukkan kalau the greater full teori ini berlaku. Teman-teman harus memaksimalkan itu ya, teman-teman udah beli di bawah. Manfaatkan komunitas yang nggak rasional ini untuk teman-teman nanti buat barang di atas. Karena kita sebagai trader itu adalah melihat suatu peluang yang nggak dilihat 97% orang lain. Karena 97% orang lain itu kan mereka pasti FOMO ya. Oke, sehingga teman-teman harus memahami di sini. Untuk mengeksploitasi irasionalitas dari para orang yang dalam tanda kutip ya FOMO itu tadi. Ketiga ya, ini juga berfungsi. Apa? Dia komunitas ini itu pasti mengawal kinerja dari para developer. Ya misalkan roadmap-nya ya di Q1 ini mereka mau listing di exchange, oke? Itu pasti anak-anak komunitas udah nge-spam ya grup Telegramnya, oh kapan nih listing Binance, kapan ini. Nah itu kan pasti developer ya dalam tanda kutip kan mereka juga risih juga ya kalau lama-lama digituin, akhirnya juga mereka juga pasti develop. Jadi komunitas ini juga berfungsi ya untuk mengawal kinerja dari para developer. Nah, apa yang harus diperhatikan dari sosiometrik? Ya jelas ya, developer harus punya reputasi dan kredibilitas. Jangan teman-teman percaya serta-merta ya dengan developer yang anonimus di Twitter. Karena itu ya kemarin juga ada yang itu ya band ETH itu ya, itu kan akhirnya orang-orang kirim duit ke sana sama dia, akhirnya projectnya ya tetap di develop, tapi ada selisih yang besar ya antara harga yang dirilis ya dengan yang mereka kirimkan, akhirnya rugi juga. Oke, dua, lihat visinya besar, jangan beli dari visi yang bermasalah. Misalkan contohnya ini Alameda, ya tiba-tiba Alameda revive lagi ya, mereka mau invest ke suatu project, ya itu red flag ya, karena kita udah tahu dulu gimana Alameda itu nge-handle suatu investment. Oke, yang ketiga, lihat komunitas banyak aktif dan gak rasional.
Ya, kalau komunitas sedikit, buzz gak ada, dan mungkin orangnya itu nggak dalam tanda kutip ya delusional dengan investasinya. Jadi teman-teman mungkin tidak terlalu menarik kalau saya lihat ya. Jadi komunitas harus banyak, harus aktif, harus barbar ya. Harus bisa promote project itu keluar, buat busnya keluar. Nah, Sip Army, oke. Kemudian Dodge Army dan lain sebagainya itu harus gede ya. Karena apa? Karena mereka narik orang lain buat beli. Kasarannya seperti itu. Jadi teman-teman bisa take advantage komunitas yang sangat aktif. Siapa tahu juga bisa nambah teman juga di dalam. Oke, saya udah tahu nih Kak ya, tokenomic. Saya udah bisa menilai intrinsik dari suatu project. Terus gimana sih Kak saya biar nggak kena scam? Ya. Soalnya kan ini rumit kan, kadang saya harus transaksi on chain ya. Saya harus bisa memastikan ya kalau kontrak yang saya copy itu benar dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, di sini saya akan mengajarkan prosedur gimana cara teman-teman cek ya kontrak dari suatu token ya. Sehingga teman-teman nggak jadi korban rakpul, nggak jadi korban dari developer yang nggak bertanggung jawab, yang bawa lari uangnya investor. Cara pertama yang paling gampang, yang paling mudah, yang paling aplikatif ketika teman-teman mau ya melakukan searching ini project beneran atau scam, itu adalah copy kontraknya, ya, paste di Google dan klik enter, ya. Jadi project yang legit ya, itu mereka selalu memberikan informasi di berbagai platform atau website. Jadi ketika teman-teman klik copy paste di Google ya, dan itu muncul di Etherscan ya, muncul di CoinGecko, kemudian dia muncul ya di website resmi ya. Kemudian ada transaksi on chain ya yang terdaftar di situ dan lain sebagainya, itu menunjukkan apa teman-teman? Kalau itu adalah project itu valid. Karena kontraknya ini dia emang ada ya, dicek ada beneran. Oke. Terus kedua ya, cek code-nya. Ya. Di mana? Di Etherscan. Jadi ketika teman-teman copy paste ya kontraknya di Etherscan, teman-teman nanti di bawah itu dikasih opsi tulisan code ya. Teman-teman klik ya bagian code ya. Jadi project yang legit ya, itu mereka selalu menunjukkan kalau mereka code-nya itu bisa dilihat semua orang. Jadi adalah contohnya saya Chainlink ya. Jadi Chainlink ini code-nya ini bisa teman-teman baca ya di Etherscan. Tapi project-project yang nggak legit, ya itu biasanya mereka nggak mencantumkan code-nya di Etherscan. Ya, ini menjadi salah satu tanda ya project ini red flag atau enggak. Itu dengan melakukan ya pemeriksaan code di Etherscan. Nah, cara ketiga, teman-teman cek liquidity. Ceknya di mana? Di banyak platform ya. Di DEX bisa, ya ini di DEX Screener juga bisa. Copy paste ya, kontrak di bagian search ya. Kemudian teman-teman lihat di bagian bawah harga itu selalu ada liquidity. Oke. Yang mana apa ya liquidity ini? Menunjukkan kalau barang ini ya, token ini itu bisa dijual. Jumlah liquidity itu maksudnya apa ya? Ketika kamu mau check out atau kamu mau cash out, jumlah uang yang bisa kamu ambil itu adalah senilai yang ada di liquidity. Kalau liquidity-nya nol, yaitu berarti kan dia diambil sama developer liquidity-nya. Developer melakukan rug pull. Developer ngambil duitnya jalur belakang. Sehingga pasti ya harga token ini hancur ya, nggak bisa dijual. Teman-teman cek juga liquidity-nya. Project ini bisa di cash out atau enggak. Ya. Nih, teman-teman juga bisa menggunakan ya third party ya, seperti DeepRadar ya atau CoinGecko, yang mana di sana banyak sekali ya token-token scam yang itu sudah di list di protokol mereka. Jadi screeningnya itu udah ada. Teman-teman nanti bisa copy paste ya token-tokennya yang scam itu apa aja. Ya. Kontraknya di copy paste, lihat ini scam atau enggak ya. Tapi kadang banyak juga third party yang bayar ya. Sehingga teman-teman harus membayar ke third party-nya kalau teman-teman mau melakukan screening suatu kontrak. Nah, terus terakhir ini ya, ini kurang efektif, tapi boleh ya. Teman-teman juga bisa cek komentar di platform sosial, kayak Twitter, ya, Telegram. Sebelum beli koin nih, misalkan copy paste kontraknya di Twitter, nah itu pasti banyak yang komen nih, saya
di scam. Oh, hati-hati ya, kontrak ini scam. Oh, hati-hati developer ini scam. Oh, hati-hati ini nggak bisa di swap. Oh, hati-hati ini honeypot. Itu teman-teman bisa lihat di platform sosial. Tapi harus cek juga ya siapa yang ngomong, berapa banyak yang ngomong. Ini yang ngomong kira-kira antusiasmenya ngomong gimana. Karena banyak juga food ya, fear ya, uncertainty and doubt ya. Dimana banyak orang yang nggak suka sama project atau mereka ketinggalan kereta ya, atau mereka misalkan jual di bawah, terus akhirnya dia nge-float project lain, bilang oh ini project scam, oh ini project scam, padahal mereka jelas aja ketinggalan kereta. Sehingga ini hal yang tidak terlalu necessary, tapi bisa juga dipertimbangkan ketika teman-teman mau berinvestasi. Oke, hindarin scam udah. Kita habis ini ngomongin di mana dan gimana teman-teman membeli cryptocurrency. Prosedurnya apa sih Kak? Ketika saya mau berinvestasi suatu kripto, ya ini saya membaginya ya untuk membeli suatu project itu kasarannya gampangnya ya. Yang paling bisa diolah itu ada dua, yaitu adalah dengan cara crowdfunding dan juga freelance. Crowdfunding itu apa? Crowdfunding itu fase penggalangan dana di mana developer ya, ini menawarkan produk mereka, project mereka, cryptocurrency mereka ke kalian para investor. Oh, saya punya project nih, projectnya seperti ini, produknya seperti ini. Kalian mau beli nggak? Kalau mau beli, ikuti prosedur ini. Ya, nanti kamu dapat sekian shares, sekian token. Ketika kamu mengucurkan uangmu ke kami, itu adalah crowdfunding. Ini adalah metode yang paling umum ya dilakukan di cryptocurrency ya, yang saya bilang udah lama banget ya. Jadi crowdfunding sendiri itu ada berbagai jenis teman-teman. Pertama itu adalah ICO ya, Initial Coin Offering. Oke, ICO itu apa? Ya. Jadi ICO itu merupakan ya metode yang paling umum yaitu tahap awal ketika perusahaan itu menawarkan token ke investor. Kalau di saham itu kan ada IPO ya, atau Initial Public Offering. Kalau di kripto itu ada ICO ya, atau Initial Coin Offering. Oke, metode crowdfunding kedua itu ada IEO, Initial Exchange Offering. IEO itu apa? IEO itu adalah ya metode untuk teman-teman membeli token atau ICO melalui exchange, biasanya centralized exchange. Ya, misalkan Binance, misalkan Coinbase, ya mau ya menjadi jembatan ICO dari token A, ICO dari token B, yang mana mereka crowdfunding di platform mereka, di centralized exchange mereka. Yang ketiga yaitu adalah Initial Dex Offering atau IDO. Yang mana IDO ini crowdfunding ICO tapi menggunakan DEX sebagai tempat transaksi. Contohnya apa DEX-nya? PancakeSwap, Uniswap, OneInch, ya, dan lain sebagainya. Terus yang keempat ya, Security Token Offering atau STO. STO ini apa? STO ini ICO ya, tapi dengan komponen hukum yang disesuaikan ya dengan tempat di mana dilakukannya launch. Misalkan mereka launch di Amerika ya, berarti mereka mengikuti hukum dari suatu negara tertentu. Mereka launch di Kanada, mereka launch di Cina. Jadi mereka menggunakan prosedur ya yang lebih secure dengan menggunakan hukum dari negara mereka launching. Kemudian yang terakhir, Initial Liquidity Offering atau ILO, yaitu adalah metode crowdfunding ya di mana teman-teman ini menyediakan likuiditas ya kepada para developer. Ya, jadi istilahnya di sini teman-teman ini memberikan ya suatu dana, yang mana dana tersebut dijadikan suatu liquidity untuk berjalannya suatu project atau untuk memulai suatu project ini untuk bisa rilis. Sehingga teman-teman nanti dapat imbalan token gratis ketika teman-teman menyediakan ya likuiditas ya pada suatu project tertentu. Nah, Kak, kira-kira keunggulan dan kelemahan crowdfunding apa? Pertama saya ngomongin keunggulannya dulu. Ini tahap yang paling awal ketika teman-teman mau berinvestasi. Oke, sehingga teman-teman pasti ya mempunyai advantage dari segi harga. Karena kan harga rilis ya dengan yang harga udah di pasar itu kan beda. Misalkan oke saya rilis koin ya. Koin ini 0,1. Setelah dia masuk pasar dia 0,5. Karena apa? Karena saya beli dulu ya.
beli ketika rilis. Sama nih Kak, kamu misalkan raffle sepatu gitu ya, raffle sepatu Air Jordan-nya X Travis Scott ya, yang paling baru ya. Kamu antri di sono ya. Effort nggak effort, capek nggak capek, bisa nggak dapet ya bisa. Tapi ketika kamu dapet, nanti kamu bisa resell lagi sepatu itu. Kamu misalkan beli ya, retailnya itu 5 juta. Terus kamu bisa, karena hype-nya gede, Travis Scott, kamu bisa resell ya, sampai 15 juta. Oke? Jadi, di sini teman-teman bisa memahami ya, kalau teman-teman bisa masuk early ya, di tahap ICO, ya teman-teman potensi gains-nya itu jauh lebih besar daripada apa? Beli ketika rilis di Binance. Itu udah berapa layer di sana? Berapa tahap di sana? Kamu kan bisa beli harga kulak sebenarnya kalau kamu ikut ICO. Tapi juga ICO ini juga ada kelemahannya ya. Karena apa ya? Karena bisa aja kamu beli project yang scam. Yang dari awal tuh informasinya udah buta. Kamu nggak tahu ini project bakal develop atau enggak. Ini beneran nggak sih sebenarnya developernya? Ntar bohong. Nah, itu juga adalah risk ya yang kalian bisa dapatkan ketika kalian membeli ya barang dari ICO. Oke, keunggulan kedua, jadi kalian tuh bisa jadi early adopter ya, sehingga kalian ya punya kredibilitas ya. Misalkan kalian beli ICO-nya Solana, ya. Bayangkan ketika harganya itu masih 0, sekian ya, ATH-nya tuh di berapa ratus Solana. Itu kan menunjukkan kalau teman-teman ya jelas ya sangat early dalam suatu project. Tapi ingat ya, karena early dalam project itu potensi kesalahan teknis ketika teman-teman bertransaksi atau membeli project itu tinggi. Salah teknisnya apakah? Contohnya misalkan telat KYC, ya yang paling umum ya. Terus kemudian kedua, kalah cepat ya ketika kamu klik cepet-cepetan ya ketika launch. Ya. Terus kemudian ketiga ya, kamu harus menyelesaikan tugas-tugas tertentu ya untuk dapat whitelist. Ya, terus misalkan yang keempat ya, misalkan kesalahannya kamu salah kontraknya ya. Salah tempat belinya itu adalah kesalahan teknis ya ketika teman-teman ICO. Ya yang paling gampang kan kalau teman-teman hanya beli ya market order di Binance ya, market order di Indodax itu paling gampang buat dapetin suatu token. Tapi mau nggak kamu effort? Mau nggak kamu ikut ICO? Mau nggak whitelist ya buat teman-teman bisa dapat token? Ya, itu kan menunjukkan ya effortnya harus lebih di sini. Ketiga ya, keunggulannya teman-teman bisa mengetahui lebih dalam ya project dan prospek dari produk ya ketika teman-teman udah di early stage-nya. Baca white paper-nya ya, pelajari developernya, pelajari komunitasnya. Sehingga teman-teman ya ketika market ini berombak, naik turun ya itu teman-teman juga santai ya kan. Teman-teman tahu apa yang diinvest ya. Tapi ya project yang baru rilis kadang itu legalnya itu juga bermasalah ya terkait dengan kontrak dan lain sebagainya. Tapi kalau dia udah masuk exchange itu kan biasanya dia diaudit dulu sehingga nggak ada dalam tanda kutip ya protokol-protokol backdoor dan lain sebagainya untuk mencurangi para investor. Jadi dipahami ya teman-teman ada risk and reward-nya yang berbeda-beda. Oke, kedua ya ini adalah metode fair launch yaitu adalah merupakan launch ya secara serentak ya dalam DEX atau CEX ya ketika teman-teman tuh mau berinvestasi pada suatu project. Nah, jadi keunggulannya apa? Kalau misalkan fair launch ya, itu segi keamanan tuh tinggi ya. Karena teks itu kan ketika barang mau masuk itu diaudit gila-gilaan. Developernya siapa ya, kontraknya gimana. Oke, terus potensi koin ke depan itu juga dipelajari. Tapi ya, di sini juga ada kelemahan nih. Yang paling utama yaitu adalah ketika teman-teman belinya ketika udah launch ya di checks. Oke, itu biasanya dia udah naik beberapa kali. Ada yang sampai 10 sampai 20 kali loh dari IDO-nya. Bayangkan barang itu udah naik ya, teman-teman 2000% ya. Tapi teman-teman malah baru mau beli. Ya itu kan kurang tepat juga ya. Oke. Terus kemudian ya kedua ya bertransaksi di exchange itu jauh lebih mudah karena kesalahan teknisnya itu kan nggak ada. Sementara kalau di DEX itu kan teman-teman harus cek ini ya, cek itu ya, cek kontrak dan sebagainya. Oke. Tapi ya ketika berebut ya harga launch itu ada disadvantage-nya ya kadang. Kadang teman-teman bisa beli di pucuk loh ya, terus habis itu retrace ya. Cepet-cepetan ya, saya mau beli di Binance ya. Ternyata habis listing harganya ke 10, teman-teman beli di harga 10, habis itu retrace semua harganya. Karena teman-teman
mungkin rata kanan ya, harganya terus retrace ke 5 ya. Karena banyak sekali ya teman-teman yang nggak sabaran. Sampai akhirnya projectnya itu minus sampai 50-80% setelah rilis ya. Terus keunggulan lain ya kalau dicek ya ini potensi rug pull-nya itu sangat kecil ya. Karena apa ya? Karena ini kan udah di audit ya, timnya udah di docs. Sehingga aman lah ya, dari potensi rug pull itu juga sangat aman. Nah, saya udah paham Kak. Oke, terus kita ngomongin timing nih. Kapan saya masuk dalam altcoin? Kapan pesta altcoin? Kapan saya jual Bitcoin saya untuk ke altcoin? Nah, jadi teman-teman ya di dalam market cryptocurrency, terutama market altcoins itu ada suatu cycle, yang mana cycle itu memerlukan suatu timing untuk teman-teman berinvestasi. Kalau sekarang kan Bitcoin season ya, Bitcoin naik semua ya, ada ETF ya, ada 2024 halving dan lain sebagainya. Tapi at some point profit dari Bitcoin itu harus kamu rotate ke altcoin. Kalau enggak Bitcoin itu pasti stagnan. Nah, pertanyaannya kapan saya harus masuk market altcoin? Ini ada beberapa hal ya, terus teman-teman perhatikan ketika teman-teman mau berinvestasi ke market altcoin. Pertama adalah chart total 2 dan chart total 3. Kedua, chart Bitcoin dominance. Ketiga, liquidity flow. Keempat, on-chain dan kuantitatif data. Oke. Dimulai dari chart total 2 dan total 3. Jadi chart total 2 dan 3 itu apa? Itu seperti chartnya Bitcoin, tapi dia itu mengukur ya dari komponen data dari kapitalisasi pasar. Jadi ini sama persis dengan chart Bitcoin yang bisa kamu lihat di TradingView. Jadi bentuknya itu juga chart. Ya. Bentuknya juga candlestick. Jadi chart total 2 itu apa ya? Chart total 2 itu merupakan kapitalisasi seluruh market cryptocurrency dikurangi dengan Bitcoin. Ya, jadi ETH ini jadi leadingnya di situ. Tapi kalau chart total 3 yaitu adalah chart seluruh kapitalisasi market cryptocurrency dikurangi dengan Bitcoin dan juga dikurangi dengan Ethereum. Jadi yang di-highlight apa? Koin lain selain Bitcoin dan Ethereum. Koin-koin eksotik, koin-koin low to medium caps. Yang mana biasanya naiknya itu gila-gilaan karena kan kapitalisasi pasarnya itu jauh lebih kecil. Nah, interpretasinya gimana Kak? Gampang ya. Kalau total 2 dan 3 naik, ya itu berarti ya, ada potensi kecenderungan market cap-nya dari para altcoins ini akan meningkat. Berarti altcoin ini catching the beats. Altcoins ini bakal naik. Oke? Terus kalau misalkan turun, ketika turun gimana Kak? Ya berarti total 2 dan 3 itu dia turun. Altcoins ini mau nggak mau itu pasti jeblok harganya. Karena apa ya? Karena interestnya ke altcoin kurang. Oke? Nah, terus keadaan altcoin atau total sekarang gimana Kak? Kalau kita lihat total dulu, ya teman-teman. Ini kan sebenarnya dia breakout dari suatu pattern yang saya bilang bullish ya. Ini ada patternnya, falling wedge ya, di mana dia melakukan golden cross ya di 13 and 21 EMA di weekly chart atau chart mingguan, yang mana di sini exponential moving average-nya itu crossing teman-teman. Crossing ini menandakan apa ya? Golden cross itu menandakan ya itu akan adanya suatu uptrend rally atau bull rally yang cukup signifikan. Dan kalau kita lihat ya dari chart ini ya, 3 chart sebelumnya ini menunjukkan ya suatu formasi candlestick ya, 3 white soldier ya, atau 3 ya pasukan putih. Itu adalah suatu sinyal ya yang menunjukkan kalau market ini bakal rally dengan bullish. Ya. Apalagi momentumnya ini juga bagus banget ya. Kalau kita bisa clear area weekly ya di 680 miliar, ya kita bisa ada potensi ya. Ini kita rip up sampai kapitalisasi pasar ya total 2 ya. ETH dan berbagai koin eksotik lain itu sampai 1 triliun dolar. Itu pasti ETH ke 3.000 lebih. Bahkan banyak pakar ya, apa kalau ETH itu adalah multi digital asset. Yang mana at some point itu bakal ke 10.000. Dan saya juga seorang believer bahwa ETH itu at some point ya, itu bisa ke 10.000.
Oke. Jadi informasi ini jangan teman-teman jadikan ini ya alat untuk degenerate, alat untuk judi, terus teman-teman rata kanan, all in semua margin masuk ETH. Ya, kalau masuk spot boleh nggak Kak? Saya saranin masuk spot. Tapi teman-teman harus paham timeline investasinya dan juga invest dengan dana dingin. Jangan rumah dijual, mobil dijual, all in beli ETH, ya. Terus habis itu teman-teman berdoa tiap hari ya. Jangan. Sisihkan uang yang teman-teman siap hilang, ya. Terus investasikan ETH dengan metode nge-split entry-nya. Mungkin teman-teman setiap minggu beli. Mungkin teman-teman beli setiap bulan, setiap gajian. Jadi atau mungkin teman-teman ngerotate profitnya trading future jago. Ya udahlah beli ETH aja. Merem. Nunggu 2025. Karena kalau kita melihat ya kecenderungan chart ini itu adalah bullish untuk Ethereum. Kalau Ethereum bullish ya otomatis ekosistem lain, altcoin lain itu dia bakal follow the rally. Oke, karena leading trend dari altcoin itu adalah Ethereum. Nah, terus total 3 gimana Kak? Ya, total 3 sama ya, dia breakout ke atas ya dari wedge ini ya dengan three white soldier, dan saya bilang ya ini ada potensi ke 600 miliar dolar ya untuk semua ya koin-koin eksotik ya, micro cap, low cap ya, medium cap ya, large cap, semua ya kecuali ETH. Ini kalau dia breakout ya dari wedge ini ya, ini blue sky ahead ke 650 miliar dolar. Jadi apa yang terjadi Kak kalau total 3 ini pumping? Berarti duit itu semua masuk ke dalam ekosistem ya. Berarti DEX ya, itu nanti kita juga cek ya cara cek likuiditasnya gimana. DEX itu protokolnya bakal jalan semua ya. Kamu merem trade koin micin cuan, merem trade koin micin cuan. Ya sama kayak saya dulu ya 30 juta ya, dan 15-nya itu saya masukkan ke koin-koin meme ya. Itu naiknya sampai miliaran. Ya. Karena apa ya? Karena untuk menaikkan koin ya, yang memiliki kapitalisasi pasar rendah itu sangat mudah sekali. Apalagi kalau uangnya ini rotate profit dari Bitcoin masuk ke situ. Kita euforia ini. Euforia altcoin season. Ya. Nah, selanjutnya ya, lihat chart Bitcoin dominance. Ya, ini sama dengan chart 2 dan 3. Oke, ini adalah chart candlestick ya, datanya yang teman-teman bisa lihat di TradingView. Jadi Bitcoin dominance itu apa ya? Bitcoin dominance itu merupakan chart ya yang menunjukkan kapitalisasi pasar ya Bitcoin ya dibandingkan dengan aset kripto lain. Jadi kira-kira Bitcoin dominance itu chart yang melihat ya, kira-kira market sekarang atensinya kemana? Ke Bitcoin kah atau ke altcoin kah? Ketika Bitcoin dominance turun, itu berarti duitnya itu keluar dari Bitcoin masuk ke altcoin. Tapi kalau dominance ini naik, berarti duit itu nggak masuk ke altcoin tapi masuk Bitcoin. Sehingga altcoin harganya pasti turun. Ya saya buat cheat sheet ya. Jadi ketika Bitcoin dominance naik, dan harga Bitcoin naik, itu altcoin turun, hancur. Kenapa ya? Karena mereka pasti ngejar pumpnya Bitcoin dong. Mereka punya XRP dijual, mereka punya Solana dijual, mereka punya Matic dijual. Aku masuk ke Bitcoin, sentimennya lagi Bitcoin, atensinya lagi Bitcoin. Semua lagi beli Bitcoin. Jualah koin-koinku yang berjual ini ya. Saya beli Bitcoin. Tapi keadaannya, altcoin itu bisa naik ketika Bitcoin dominance itu turun. Oke, harga Bitcoin naik. Itu menunjukkan apa? Loh, dominasinya turun, tapi harga Bitcoin naik. Berarti kan ini ada suatu surplus ya. Ada suatu dana lain yang masuk ya. Berarti Bitcoin bisa naik, ya, altcoin juga bisa naik secara bersamaan. Tapi menurut saya, ya, itu adalah kondisi yang sangat ideal sekali. Ya. Tapi saya sukanya itu ideal keadaan yang ini ya, realistis ya. Yaitu adalah ketika Bitcoin dominance turun, tapi Bitcoin harganya sideways aja. Itu altcoin juga enak naiknya. Yang mana profit itu rotating dari Bitcoin ke altcoin. Meskipun nggak se-euforia ya ketika kita ada di fase Bitcoin dominance turun ya, dan harga Bitcoin naik ke karuan. Itu altcoin juga parabolik nggak karuan, tapi itu juga nggak sustain juga ya. Ketika koreksi itu crash-crash semua harganya altcoin. Jadi saya lebih suka keadaan yang realistis ya, di mana Bitcoin dominance turun ya, Bitcoin price stable. Sehingga altcoin bisa naik ya dengan proporsi yang ideal. Nah, kalau keadaan dominan saat ini gimana? Ini sebenarnya ya
kita ada di potensi falling wedge ya, dan kita ada potensi reject ya di harmonic resistance 1618 di 53%. Kalau misalkan ini enggak reject ya, kita bisa naik ya sampai ke 60% di sini. Yang mana ketika itu terjadi ya, kita nunggu dulu ya altcoin seasonnya. Kalau ini dia parabolik ke atas, Bitcoin juga naik, wah, altcoin turunnya nggak karuan ya. Kamu kena bakar kalau beli altcoin. Tapi kalau di sini, let's say ya, dia turun ya, tapi harga Bitcoin tetap naik dengan ETF, ya kita bisa mendapatkan ya altcoin season. Meskipun kita masih dalam fase yang transisi ya, dari bear ke bull market. Saya bilang ini masih transisi. Partisipasi publiknya juga masih, saya bilang belum. Atensi publiknya juga belum. Nah, kemudian teman-teman juga harus melihat ya, liquidity flow. Ya, liquidity flow itu apa ya? Liquidity flow itu terkait dengan capital yang masuk ke dalam ekosistem kripto. Jadi kan liquidity itu kan bukan hanya dari para institusi besar. Kita kan saya punya liquidity kan, saya kerja, saya punya duit, duit dari gaji saya masukkan misalkan ke dalam protokol kripto. Ya, itu kan berarti ya saya punya uang ya ke situ ya. Misalkan saya punya bisnis di luar nih, saya punya bisnis coffee shop ya, saya punya bisnis barber ya. Terus saya ngasilin duit nih ya. Terus duitnya kan saya peer to peerin ya, USDT ke exchange. It means apa? It means ya saya punya suatu likuiditas untuk saya masukkan berinvestasi di market cryptocurrency. Nah, caranya tracking liquidity gimana? Teman-teman bisa tracking liquidity ya dengan banyak sekali ya protokolnya. Ini saya pakai CoinMarketCap, teman-teman klik ya bagian DEX, terus teman-teman lihat ya volume grab dalam 7 hari terakhir. Ini menunjukkan ya mana yang naik, mana yang turun ya, mana yang secara kecenderungan ya ini memperoleh ya liquidity ya yang bertambah. Oke, selanjutnya ya ini bisa teman-teman melakukan on-chain analysis. Apa itu on-chain analysis? Jadi on-chain analysis yaitu adalah kegiatan yang teman-teman lakukan untuk melihat ya aktivitas dari blockchain. Untuk melihat ya, yang saya sampaikan di awal tadi, token ini worthy nggak? Itu menggunakan ya on-chain matrix atau on-chain analysis. Di sini saya jelaskan lebih detail lagi ya. Jadi di mana saya bisa melihat analisa ya, on-chain atau aktivitas on-chain. Itu harus menggunakan platform. Dan di sini saya bagikan ya beberapa tools kuan yang gratis ya. Pertama teman-teman bisa pakai Ukalink ya atau Okelink. Kedua bisa pakai platform yang namanya Mesari. Dan yang ketiga ya bisa platform yang sering saya gunakan itu adalah The Block. Teman-teman type in di Google ya The Block. Type in di Google Mesari. Itu teman-teman klik paling atas ya butuh hanya login. Free-nya aja udah bagus, nggak perlu bayar, teman-teman bisa melihat aktivitas on-chain ya, untuk network besar, seperti Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa aja Kak yang diperhatikan ketika saya melakukan on-chain analysis? Pertama adalah on-chain deposit. Kedua adalah data daily transactions. Ketiga adalah data active address. Yang keempat adalah data hash rate. Kelima adalah DEX trading volume. Dan yang keenam itu adalah data dari TVL atau total value lock. Pertama, oke. Kita ini pakai The Block ya. Teman-teman bisa melihat on-chain deposit, melihat likuiditas yang masuk. Sama yang kayak saya jelaskan tadi ya, ketika para retail, saya misalkan ya, saya punya uang dari luar, saya masukkan ke dalam network crypto, ke dalam Ethereum misalkan. Yaitu The Block bisa melihat ya data deposit uang yang masuk ke dalam networknya Ethereum. Di mana di sini ya dia bisa melihat ya kira-kira duit ke sistem ini masuk berapa. Karena ingat ya teman-teman, ketika duit masuk ke sistem, ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa kita dari luar ini siap bertransaksi untuk membeli suatu aset kripto untuk kemudian aset kripto dapat naik harganya. Ini adalah data dari all ya. Kalau lihat di sini ya teman-teman, ini adalah tahun 2021 ya ketika euforianya peak di sini. Ya, ini adalah bull market alt season paling gila. Ya, di sini
networknya menunjukkan ya aktivitas duit masuknya nggak karu-karuan. Setelah itu apa yang terjadi teman-teman? Bear market. Ya, ini volumenya kita belum belum gila lagi. Ya, ini ayam-ayam aja ya. Ini adalah volume yang gila ya. Ini ngepick di sini itu adalah terakhir ketika partisipasi publik ya dari para retail. Oke, ini dilihat ya dari on-chain deposit dari data dari The Block ya. Ini menunjukkan kita belum kok di sini ya. Belum juga ke tahap-tahap yang sini agak ngepick ke sini belum ya. Ini masih stabil-stabil aja. On-chain activity-nya berarti belum ngepick. Itu tandanya kita masih punya room ya buat naik ya. Jadi ini tandanya ya secara jumlah ya kita masih belum banyak yang masuk ke dalam on-chain ya. Network ETH. Kenapa kok networknya ETH ya? Karena hampir ya saya bilang lebih ya dari 50% tuh network dari para builder, para developer yang buat NFT ya, yang membuat token itu selalu menggunakan ETH. Jadi benchmarknya kita buat ya atau lihat dari data networknya Ethereum. Kalau networknya Ethereum tinggi bagus ya, yang lain tuh pasti mengikuti ya. Network lain ya Tier 2 dan lain sebagainya itu mengikuti. Tapi di sini ya kita harus melihat dulu ya networknya ETH ya sebagai suatu benchmark. Oke. Kemudian kedua ya, lihat daily transaction. Semakin banyak transaksi yang terjadi ya, di dalam blockchain itu menunjukkan kalau jaringannya itu aktif. Karena kan sekarang banyak nih ya yang buat jaringan ya, buat airdrop besar-besaran, tapi habis airdropnya selesai nggak ada yang pakai networknya karena networknya jelek. Kalau ini kita lihat ya, Ethereum itu ya hanya flagging ke bawah ini setelah ngepick di 2021. Di 2021 yang kita lihat sebelumnya itu kan deposit masuknya kan tinggi banget. Itu transaksi hariannya itu sampai 1,5 juta transaksi setiap hari. Sekarang ini 1 juta transaksinya ya. Jadi teman-teman lihat ya, sebenarnya nggak turun-turun banget ya jumlah transaksinya. Berarti kan selama bear market ya ini orang-orang ini masih transaksi kripto sebenarnya teman-teman. Ini pun juga nggak jeblok ya sampai 500.000 ya. Sampai lebih turun lagi. Ini kan menunjukkan ya, kalau Ethereum harganya boleh turun, tapi dia secara value, secara network, secara bisnis model, ini dia kan bagus. Networknya kan dipakai. Networknya kan jalan. Ya, ini kan juga nggak drop-drop banget, padahal ini bear market loh ya. Nggak yang tiba-tiba turun gitu ya. Mungkin kita bisa ya kayak ini dulu fasenya setelah peak ya dia konsolidasi ya selama ini kita hitung berapa tahun ini 2 tahun. Ini kan setelah dia ngepick ya ini 2 tahun ini fase konsolidasi. Mungkin dia mau rip up lagi ke atas ya transaksi harian. Nah ini adalah saat yang tepat untuk kita betting sebenarnya. Nah kemudian ya lihat data aktif address ya atau jumlah ya wallet yang aktif ya. Dari ngepick 2021 teman-teman lihat ya ini tanggalnya 2021. Ini sebenarnya dari 750.000 ya peaknya, ini sekarang kita berada di angka 300.000 ya teman-teman. Hampir turun setengah ya jumlah wallet yang aktif. Tapi ingat ya kita ini bear market ya. Kalau kita lihat di sini dulu ya ini sempat 700.000 ya di 2018. Ini turun ke 250.000. Ini kan berarti turun hampir 500.000. Kalau sekarang kita itu kan turunnya kan berarti dari 750.000 ya ke 300.000 itu kan hanya turun ya sekitar hampir 400-an ribu ya. Masih parah yang dulu. Ya, berarti orang-orang ini yang dulu mungkin sering transaksi terus nyangkut ya, dia habis itu udah nggak transaksi lagi. Oke. Nah, kemudian hash rate ya atau computing power, tenaga komputer yang dibutuhkan ya untuk running jaringan blockchain ya ketika semakin besar itu menunjukkan ya networknya yang semakin aktif ya. Ini kita lihat ya ngepick ya hash rate-nya dulu di angka 750.000 ya, sekarang juga turun juga. Yang pasti ini juga akan mengikuti ya dengan jumlah transaksi dan jumlah dari wallet yang aktif. Karena hash rate itu adalah representasi ya dari tingkat ya keaktifan dari suatu network. Oke. Selanjutnya kita pakai datanya Scaling ini. Di sini adalah DEX daily trading volume ya. Dimana ketika kita ngomongin kak euforianya di mana kak ya dulu euforianya di sekitar 2021 ini di sini ya. Ya ini dalam satu hari ya itu sampai 32 miliar dolar transaksi di dalam DEX. Kalau per hari ini hanya sekitar 25 juta dolar. Sorry, 25 miliar dolar. Ini kan turun ya sekitar 7 miliar aja ya.
Tapi kan kalau teman-teman lihat 25 miliar dolar setiap hari transaksi di DEX itu kan gila juga ya. Berarti kan selama bear market kan banyak orang yang nge-build ya, NFT, nge-build project, ya, ngevalidasi project dan lain sebagainya. Nah ini kalau teman-teman lihat ya, DEX trading volume ya, ini juga nggak turun jauh juga ya teman-teman. Karena kan kalau kita lihat ya, ketika awal era-era DeFi, dulu di awal-awal tahun 2020-an, ya, ketika DeFi summer ya, ketika DeFi boom itu, ya, ketika muncul ya, PancakeSwap ya, Uniswap, itu kan dia ada di sini, itu di sekitar 10 miliar dolar ya, ngepick di 32 miliar, yaitu hampir 3 kali lipat, dan sekarang 25 miliar. Berarti kan masih ya transaksi harian di DEX itu masih lebih ramai daripada era 2020 awal. Ini kan berarti menunjukkan kita nggak drop banget ya kalau dari all time high-nya ya daily trading volume di decentralized exchange. Nah, terakhir total value lock ya. Kalau ini kita lihat ya likuiditasnya itu yang parkir ya di jaringan itu yang paling tinggi itu sampai 200 miliar dolar ya. Total value lock di tahun 2021 akhir. Sekarang TVL kita ya masih under 100 miliar dolar ya di November 2023 ya ini datanya. Ini menunjukkan ya kita masih ya punya long way to go ya untuk kembali lagi ya ke dalam efisiensi ya TVL yang tinggi ya, relatif tinggi. Ketika kalau kita lihat angkanya di tahun 2021. Nah, oke, saya harap teman-teman di sini udah paham ya dengan apa yang kami jelaskan. Nantinya ya teman-teman, kami akan memberikan ya banyak webinar gratis ya yang akan kita adakan ya di platform YouTube ya dan juga misalkan Discord, Zoom ya seperti yang kita pakai sekarang. Yang pasti ilmunya Aceh ini yang dibagikan itu pasti daging. Saya harap ilmu ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semuanya, ya. Yang mana ini kita udah 1 jam lebih ya. Ini teman-teman nilai sendiri aja. Gratis kita itu levelnya seperti ini ya. Gimana bayar kita ya? Bisa ditanya ya, dilihat di testimoninya gimana cuannya para member, gimana modul-modul dari Akademi Kripto yang nggak kita publish, yang kita khusus buat member. Sehingga ketika teman-teman pengen belajar lebih dalam, ya, dan teman-teman punya dana untuk belajar, ya teman-teman bisa gabung member kita. Karena ingat ya, investasi terbaik itu adalah pendidikan. Oke, jadi gimana? Apakah teman-teman enjoy ya webinar hari ini? Ini adalah salah satu bentuk kontribusi nyata dari Akademi Kripto untuk mencerdaskan kehidupan kripto masyarakat Indonesia supaya kita ya bisa menjadi seorang trader dan juga investor kripto yang lebih baik ke depannya. Dan juga ingat teman-teman, pesan kita bahwa teman-teman tetap harus rendah hati, harus berbagi, harus mendonasikan ya beberapa keuntungan yang teman-teman peroleh ke orang lain, terutama orang di sekitar kalian. Ingat, apa yang kalian miliki ya sebagian itu bukan milik kalian. Jadi kalian harus memahami ya bahwa inti dari logo kita ya atau for all itu adalah kita menciptakan dunia yang ideal untuk semuanya. Oke. Dan kripto merupakan salah satu ya platform ya, salah satu media yang mana bisa kita jadikan alat untuk berbuat kebaikan untuk sesama. Oke. Self-vesting dari Akademi Kripto ya. Sampai berjumpa ya di webinar selanjutnya.